Bangun traffic tidak harus hard selling. Kenapa bisa ngambil kesimpulan seperti itu sih Kak? Tonton video ini sampai selesai. Anda baru lulus kuliah dan ingin mahir digital marketing dalam sekejap? Bongkar rahasianya di sini. Halo guys, welcome back to channel Ratu Tips. Masih bersama saya Vika. Kali ini kalian ada di episode 64, yakni bangun traffic tidak harus hard selling. Kenapa sih kakak bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Apakah sudah ada pengalaman? Oke. Nah, sebelum saya ngebahas ke arah situ, kenapa bangun traffic nggak harus hard selling? Saya udah bekerja sebagai digital marketing udah hampir 5 tahun nih guys. Jadi mungkin sudah ada asam garam kehidupan marketing ya. Cara bikin konten dan lain sebagainya, alhamdulillah saya udah kuasain. Jadi kenapa saya berpikir seperti itu? Karena memang sesuai dengan pengalaman yang saya punya. Tapi mungkin setiap orang memiliki persepsi masing-masing dan tidak semua bisnis berlaku yang tadi saya sebutkan. Oke, kita langsung lanjut ke presentasi sekarang. Oke, kenapa bangun traffic tidak harus hard selling? Kita akan kasih satu contoh kasus, si Scarlett guys. Mungkin kalian udah tahu bahwa Scarlett Whitening itu merupakan salah satu jebolan hasil produksi ya. Produksi dari kakak Felicia Angelista nih ya. Emang artis juga, beliau artis juga, panutan saya juga yang benar-benar bisa berhasil membangun sebuah brand yang sangat baik, disukai banyak orang gitu, dan wanginya juga sesuai dengan passion anak muda sekarang. Dan kenapa bisa dia sampai bisa berkembang hingga 5 juta followers dan juga bisa banyak merangkul audiens yang sangat besar dengan konten-konten yang tidak semua hard selling ya. Kalian bisa lihat di presentasi yang saya udah liatin bahwa dia itu, si Scarlett itu nggak melulu dia jualan mulu produk yang diupload, ntar pusing guys. Orang tuh enek kalau dikasih nih kayak gini aja sebagai contoh. Kalau kalian di suatu kafe, kalian tuh kan tujuannya pengen nongkrong dan juga ngopi. Kalau misalnya kalian terus dikasih kopi mulu sampai enek, baru habis dikit ditawarin lagi kopi. Padahal tujuan sebenarnya tuh kalian tuh pengen nongkrong aja guys, sama ngopi. Jadi dua-duanya tuh terlaksana. Tapi kalau kalian terus dicegukin nih mata kalian, kasih makanan lagi enek, atau lama-lama kalian ngerasa kayak diusir, dah gue males di situ, enek gitu, kasih itu lagi gitu lagi. Nah, sebagai contohnya sama mata kita dikasih produk lagi, lama-lama pusing ya, enek. Makanya kenapa saya bilang konten itu, narik traffic itu nggak harus hard selling ya. Ada analogi, kita bisa nyari traffic alias audience kayak gini contohnya. Kita bisa nyari ikan di kolam yang berbeda ya, analoginya sederhana. Jadi kasarnya nih, kita bisa cari audiens, tidak hanya satu audiens, tapi di audiens lain dengan parameter seperti ini. Kita kasih satu kasus. Scarlett itu dia udah tahu bahwa audiens dia itu adalah anak muda, anak kuliah, anak-anak yang memang lagi senang-senangnya ngerawat diri. Berarti mungkin usia di 15 tahun waktu pas lagi puber sampai usia di 25 sampai 30, 35 pun masih bisa. Dan biasanya orang-orang yang pada pakai hand body itu pasti cewek dong. Nah, dia tuh udah tahu audiens dia tuh umur sekian. Kenapa dia nyari kolam ikan yang berbeda? Ya seperti ini. Dia udah tahu bahwa audiens dia tuh anak muda semua, makanya dia mengambil komunitas pencinta. Ini saya nggak tahu Seventeen atau apa ya, 1, 2, 3, 4. Pokoknya nggak tahu deh, saya bukan penyuka Korea ya. Dia ngambil tuh komunitas besar yang suka-suka Korea, anak-anak muda, untuk dia undang jadi brand ambassador si Scarlett. Dia pinter banget. Jadi ambil komunitas yang memang disukai sama audiens kalian. Jadi audiensnya cewek-cewek, muda-muda, cantik-cantik, seneng Korea-Korea, dan akhirnya dia munculin si brand ambassadornya si Korea. Jadi dia nggak langsung ke hard selling, ke produk, kelebihan produk nggak. Tapi dia juga cari ikan di kolam yang berbeda ya. Makanya kenapa si Scarlett ini dia nggak pakai hard selling, tapi dia soft selling, santai, tapi penjualannya bombastis banget ya. Oke, selanjutnya analisa guys. Seperti kalian tahu bahwa saya sempat ngebahas juga bahwa kalau misalnya kalian jualan itu harus nganalisa apakah konten yang
disukain di bisnis kalian tuh hard selling atau soft selling. Ketika misalkan kalian ngerasa bahwa audiens kita senangnya juga soft selling, boleh juga kok. Jadi analisa aja, walaupun misalkan ternyata analisa kalian adalah tepat bahwa yang disukai adalah hard selling, wajib konten itu di mix, tidak boleh hard selling terus karena nanti jenuh guys, sangat jenuh. Selanjutnya, kita juga harus menganalisa dari sisi media sosial. Sebagai contoh, kalian tahu bahwa sosial media itu banyak banget ya. Selain yang saya sebutkan di presentasi ini, ada YouTube juga dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang bahwa setiap media sosial memiliki analisa yang berbeda? Sebagai contoh, kalau misalnya kalian lihat analogi TikTok nih guys, jadi dia itu jarang banget yang hard selling. Dia biasanya langsung kayak iseng-iseng bercanda, ujung-ujungnya jualan. Makanya kenapa? Lihat dulu media sosial mana yang kalian mau upload, baru dari situ tentukan si kontennya ya. Oke, udah cukup jelas mungkin ya penjelasan dari saya mengenai tadi yang mengenai kenapa nggak harus hard selling gitu bikin konten tuh, karena udah jelas banget. Jadi balik lagi, carilah ikan di kolam yang berbeda. Jadi bisa cari parameter lain untuk mendapatkan audiens yang berbeda, untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Oke, saya Vika, thank you so much sudah nonton video ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman. Biar kebuka nih pikirannya, oh iya bener-bener banget. Kita coba. Karena semua itu harus ada trial and error. Oke, saya Vika. Buat teman-teman yang mau join langsung ke kelas online, bisa langsung ke sini. Atau mau kontak aku dulu, mau langsung beli e-booknya biar makin pintar, bisa ya. Atau misalkan mau keep in touch, langsung aja ke Instagram saya di Vika Hamida. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar bisa langsung dapat notifikasi. Oke, saya Vika, sampai jumpa di video selanjutnya.